bagaimana membangun bisnis sosial kesehatan, membangun dampak kesehatan yang berkelanjutan. Presentasi ini ditujukan untuk 3 pemangku kepentingan untuk pemberdayaan sehat holistik alami yang integratif. Pertama adalah untuk seluruh awam perseorangan yang memiliki tantangan kesehatan dan mungkin membutuhkan kesembuhan. Yang kedua adalah untuk pengobat tradisional dan tenaga kesehatan yang menjadi pelayan sehat holistik alami dan integratif. Pada saat ini, dunia sedang menghadapi krisis kesehatan yang luar biasa besar karena penyakit tidak menular sedang meningkat. Ini menyebabkan biaya kesehatan makin mahal, banyak keluarga kewalahan merawat pasien, dan akses edukasi kesehatan yang masih rendah, khususnya di daerah-daerah pedesaan, tempat terpencil di negeri tercinta kita. Juga sistem kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Pertanyaan besar yang akan kita jawab adalah bagaimana menciptakan solusi kesehatan yang berdampak sosial sekaligus berkelanjutan secara ekonomi. Definisi sederhana daripada bisnis sosial kesehatan adalah perpaduan antara 3 unsur. 1. Misi kemanusiaan. 2. Solusi kesehatan. Dan ketiga, keberlanjutan bisnis. Tujuan utama daripada bisnis sosial kesehatan bukanlah sekadar mencari profit atau laba, melainkan menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Formula atau rumus daripada bisnis sosial kesehatan adalah dampak sosial dan keberlanjutan ekonomi. Ada 3 model yang akan kita perbandingkan antara fokus utama masing-masing dan tantangan-tantangannya. Model amal membantu sosial tetapi sering tidak berkelanjutan. Model bisnis biasa memang mencari profit tetapi dampak sosialnya terbatas. Sedangkan bisnis sosial kesehatan mencari dampak sosial yang besar dan juga keberlanjutan oleh dukungan ekonomi, dan kedua hal ini butuh keseimbangan. Inti daripada bisnis sosial kesehatan adalah betul mencari profit, tetapi itu menjadi bahan bakar misi dan bukanlah tujuan utama semata-mata. Terdapat 4 alasan utama mengapa model bisnis sosial kesehatan dibutuhkan. Pertama adalah beban penyakit itu meningkat, seperti diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan kanker. Penyakit-penyakit tidak menular ini adalah mayoritas daripada penyebab kematian di dunia dan Indonesia. Bahkan tercatat 75% daripada seluruh penyebab kematian disebabkan oleh penyakit-penyakit yang tidak menular atau penyakit-penyakit pola hidup. Yang kedua adalah masyarakat butuh pendampingan dan bukan hanya obat. Mereka membutuhkan edukasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka sehingga mereka boleh mandiri dan mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Mereka membutuhkan komunitas untuk bisa mendukung mereka dengan sangat luar biasa, dan mereka perlu untuk perubahan gaya hidup karena ini adalah akar daripada permasalahan penyakit-penyakit dewasa ini. Dan akhirnya mereka perlu harapan untuk mengalami semangat dan optimisme. Kekuatan kesehatan mental akan sangat membantu proses-proses pada diri mereka. Alasan ketiga adalah donasi tidak selalu stabil. Program seringkali berhenti ketika dana habis, relawan lelah, dan donor berhenti memberikan dukungan. Dan yang keempat adalah peluang besar era modern ini di mana masyarakat makin sadar tentang kesehatan preventif, wellness, makanan sehat, kesehatan mental, dan kesehatan integratif. Contoh bentuk-bentuk nyata di lapangan yang boleh memberikan kita wawasan apa bisnis sosial kesehatan yang kita akan buka. Ada klinik komunitas yang murah, ada pelatihan caregiver atau pengasuh keluarga, ada aplikasi digital atau aplikasi edukasi kesehatan, ada komunitas hidup sehat,
ada produk pangan sehat lokal, ada konsultasi gaya hidup sehat, program kesehatan desa, kooperasi kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang terbuka bagi pikiran yang inovatif dan kreatif. Intinya adalah solusi yang kecil yang konsisten dapat menghasilkan dampak yang besar. Ada 7 langkah yang kami akan ajukan sebagai langkah-langkah yang kita boleh tempuh untuk menciptakan bisnis sosial kesehatan. Langkah yang pertama adalah mulai dari masalah nyata. Jangan mulai dari produk. Oh, saya mempunyai ide yang bagus, mari kita lakukan ini. Tunggu dulu. Mulailah dari penderitaan manusia. Tanyakanlah lebih dahulu, adakah masalah kesehatan yang paling mendesak? Dan yang kedua, siapa yang paling terdampak? Apa kebutuhan mereka? Apa akar masalahnya? Supaya kami boleh tuntaskan masalah ini. Dan kemudian, mengapa belum terselesaikan dan masih berlarut-larut sampai sekarang ini? Karena akan muncul banyak-banyak faktor penyebabnya yang perlu kita sikapi dengan bijaksana. Prinsip langkah 1 ini adalah masalah nyata akan melahirkan solusi yang relevan. Kita tidak akan mendapatkan solusi relevan kalau kita tidak tahu masalah yang betul-betul ada di konteks atau wilayah serta penduduk tertentu. Langkah yang kedua adalah menentukan misi yang jelas. Bisnis sosial membutuhkan visi, nilai, dan tujuan dampak. Contoh suatu misi yang baik adalah kami membantu keluarga Indonesia menguasai hidup sehat preventif dan caregiving atau pengasuhan yang bermartabat. Karena dengan mempunyai misi yang baik, ini menjadi kompas, motivasi, dan identitas gerakan. Langkah yang ketiga yang kita ambil selanjutnya adalah membangun solusi yang sederhana. Tidak perlu terlalu rumit-rumit dan sulit-sulit. Mulailah dari hanya satu layanan, satu komunitas, satu program, bahkan satu produk saja. Contoh awalnya adalah satu kelas edukasi kesehatan, satu komunitas jalan sehat, satu pelatihan caregiver, satu konsultasi gaya hidup. Dengan melaksanakan prinsip sederhana, berguna dan konsisten merupakan awal yang sangat baik sekali. Langkah yang keempat adalah bangun model berkelanjutan. Bisnis sosial tetap membutuhkan pemasukan atau dana atau keuangan. Sumber-sumber pendapatan yang boleh kita pikirkan adalah pelatihan yang berbayar, membership atau keanggotaan yang berbayar, konsultasi yang pasti harus ada biaya untuknya, CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu lemparan dana daripada perusahaan-perusahaan yang memiliki profit, dan kemudian sumber-sumber seperti hibah, donasi, sumbangan, dan kemitraan. Formula sangat penting untuk kita boleh mempunyai model dengan dukungan ekonomi yang benar adalah harus memiliki ciri pertama dampak yang positif, yang kedua ini akan membangun kepercayaan pada umum, pada masyarakat, dan yang ketiga adalah keberlanjutan akan pasti terjamin. Langkah yang kelima adalah bangun kepercayaan. Dalam kesehatan, kepercayaan adalah aset terbesar, bahkan unsur yang penting sekali segala-galanya adalah kepercayaan. Kepercayaan dibangun melalui integritas, pelayanan tulus, transparansi, bukti manfaat, dan konsistensi. Masyarakat akan percaya pada orang yang hadir dan benar-benar peduli. Jadilah orang tersebut. Langkah yang keenam adalah layani dengan konsisten. Di dalam kesehatan, kepercayaan tumbuh melalui pelayanan yang terus hadir. Pelayanan terus hadir ini dilakukan dengan hadir pada saat mereka butuhkan, mendengar dengan empati, memberi solusi yang sederhana tapi tepat guna, mendampingi dengan sabar dan manusiawi, menjaga kualitas pelayanan sehingga setiap keluhan itu tidak diabaikan tetapi disikapi dengan baik. Dan pelayanan yang konsisten ini akan melahirkan hubungan yang kuat.
masyarakat bertahan bersama-sama, orang yang setia melayani dengan hati. Akhirnya langkah yang terakhir adalah langkah yang ketujuh, ukur dampak. Jangan hanya mengukur uang atau menghitung uang, tetapi ada faktor-faktor lain yang perlu metrik-metrik atau ukuran-ukuran yang dirancang. Ukurlah jumlah orang yang terbantu, berapa banyak yang telah dilayani, berapa perubahan perilaku yang telah berhasil dijadikan, berapa persen daripada mereka berubah perilaku positifnya. Ukurlah kualitas hidup, ukurlah pengurangan risiko penyakit dan peningkatan kemandirian daripada pengguna. Dampak daripada kita mengukur adalah ini akan meningkatkan kepercayaan, menarik mitra, dan memperbesar peluang untuk berkembang. Jangan lupa bahwa ada tantangan yang mengancam bisnis sosial kesehatan. Tantangan yang umum kita temukan adalah keterbatasan dana, burnout team atau kelelahan, edukasi masyarakat rendah, masyarakat yang kurang mengerti dengan pendidikan yang kurang, regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mungkin bisa menghalangi atau menghambat. Menjaga keseimbangan misi dan bisnis adalah hal yang sangat penting. Tetapi tantangan besar melahirkan inovasi besar. Oleh sebab itu jangan takut kepada tantangan yang besar, tetapi milikilah hikmat dan kebijaksanaan yang besar untuk merubah akan tantangan itu menjadi kreasi-kreasi inovasi yang bermanfaat. Bagaimana masa depannya? Masa depan kesehatan ada pada komunitas. Dunia membutuhkan sosiopreneur kesehatan atau wirausahawan sosial di bidang kesehatan, caregiverpreneur atau pengusaha-pengusaha yang membuka pengasuh akan rawat di rumah atau di lembaga-lembaga tertentu, edukator kesehatan, pemimpin komunitas yang peduli kesehatan, inovator sosial yang melakukan usaha-usaha kesehatan. Masa depan dari kesehatan bukan hanya rumah sakit, melainkan masyarakat yang berdaya. Terima kasih kepada rumah-rumah sakit, lembaga-lembaga, fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Tetapi unsur-unsur masyarakat perlu digerakkan, perlu dibangun akan bisnis-bisnis sosial yang berbidang kesehatan. Penutup akhirnya adalah kesimpulan daripada bisnis sosial kesehatan adalah pertama, harus ada hati yang peduli, harus ada ilmu yang benar, dan harus ada sistem yang berkelanjutan. Ketika misi, bisnis, dan komunitas bersatu, lahirlah perubahan sosial yang nyata. Kami mengangkat akan suatu kutipan sebagai penutup. Menyembuhkan manusia bukan hanya tentang obat, tetapi tentang memberdayakan kehidupan. Kami memanggil saudara-saudara untuk bergabung dengan kami, untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Mulailah untuk melihat masalah nyata, membangun solusi sederhana, menggerakkan komunitas, menciptakan dampak berkelanjutan. Jadilah bagian daripada perubahan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Kontak kami adalah Dr. Ruben Vicente Tigno Supit. Nomor HP kami adalah 0852 1214 5762. supitruben@gmail.com adalah email kami. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Salam hormat, sehat senantiasa.